Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Next. Nah, uh, itu rekan-rekan saya ya, Alia Rahma, dan sudah tahu kenal semua pastinya ya. Oke, next. Nah, materi pembahasan yang akan kami bahas yaitu di antaranya konsep pemasaran virtual, yang kedua paradigma pemasaran syariah, yang ketiga karakteristik pemasaran syariah. Nah, untuk konsep pemasaran virtual, next. Nah, konsep pemasaran spiritual ialah atau biasanya dikenal dengan syariah marketing adalah proses bisnis yang keseluruhan prosesnya itu menerapkan prinsip dan prinsip nilai keislaman. Nah, baik itu proses penciptaan, kemudian penawaran maupun perubahan nilai. Dan tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah yang islami. Next. Nah, ada 3 langkah yang wajib dilaksanakan perusahaan dalam mengaplikasikan konsep spiritual marketing ini. Yang pertama, membangun komitmen di tubuh manajemen. Sebelum menetapkan konsep spiritual marketing, perusahaan perlu mempertimbangkan kembali visi, misi, dan tujuannya. Karena spiritual marketing itu menuntut perubahan cara pandang. Yang kedua, yaitu membangun platform spiritual. Ya, dalam tahapan ini, ada 2 langkah yang wajib ditempuh, yaitu membangun kemampuan menangani komplain dan membangun kemampuan menghantarkan pengalaman-pengalaman kepada konsumen. Yang ketiga, membangun strategi relationship. Artinya, perusahaan menyusun suatu hubungan yang baik dengan pelanggan agar dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, next. Yang selanjutnya adalah paradigma pemasaran syariah. Next. Paradigma pemasaran syariah terdiri dari 3 paradigma. Yang pertama itu ada strategi pemasaran syariah yang mana berguna untuk memenangkan mind share atau berbagai inisiatif. Yang kedua ada taktik pemasaran syariah, yakni untuk memenangkan market share atau penguasa pasar. Dan yang terakhir ada value pemasaran syariah yang berguna untuk memenangkan head share atau jantung pasar. Next. Yang pertama ada strategi pemasaran syariah, yang mana bisa kita ketahui lebih dulu syariah marketing strategi, yakni strategi untuk pemetaan pasar berdasarkan ukuran pasar, pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan. Nah, jadi di strategi pemasaran syariah ini, yang strategi marketing ini bagaimana sasaran kita, arah pemasaran kita itu untuk siapa kayak gitu. Nah, jadi strategi pemasaran ini berusaha menanamkan perusahaan dan produknya di benak pelanggan. Nah, terdapat beberapa variabel strategi dalam pemasaran syariah. Yang pertama ada marketing segmentation syariah, terus kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning, dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Next. Yang pertama ada marketing segmen syariah. Dalam kebijakan pemasaran, pengusaha harus menetapkan strategi arah sasaran dan pemasaran. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu dari segmentasi. Apa sih segmentasi itu? Segmentasi adalah pembagian seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Nah, terdapat beberapa cara dalam menyusun segmen pasar. Yang pertama itu ada static attribute segmentation, yang mana static
atribut segmentation ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengembangkan pasar berdasarkan atribut-atribut yang statis sifatnya, seperti berdasarkan geografis dan demografis. Yang mana geografis ini arah sasarannya itu berdasarkan letak, misalkan seperti provinsinya, terus lokasinya di mana. Pokoknya pada intinya kalau geografis ini berdasarkan lokasi atau tempatnya gitu. Nah, kalau berdasarkan demografis ini berdasarkan variabel-variabel tertentu, misalkan pada jenis kelamin, misalkan arah sasarannya itu untuk perempuan atau untuk laki-laki, seperti itu. Kemudian yang kedua ada dynamic atribut segmentation, yang mana dalam pendekatan ini yang digunakan itu dengan memperhatikan atribut-atribut yang dinamis, seperti psikografis yang membagi pasar berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Jadi kalau yang kedua ini lebih dinamis, yaitu berdasarkan gaya hidup dari target kita itu seperti apa gitu. Terus yang terakhir ada individual segmentation, yang mana dilakukan untuk unit terkecil pasar, yakni individu atau perorangan. Jadi individual kita sendiri. Misalkan perorangan lah, pokoknya sasarannya itu lebih ke individu gitu. Next. Kemudian ada targeting. Targeting ini merupakan strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Jadi dalam targeting ini kita itu sudah kayak menyusun target yang akan kita capai itu sampai mana gitu. Jadi kita itu menyusun target gitu. Kemudian ada positioning, yang mana positioning ini merupakan tindakan untuk membangun dan mengkomunikasikan tawaran produk atau jasa yang spesifik di dalam pasar differentiation. Positioning ini memegang peran dalam memasarkan produk-produk perusahaan, karena membangun positioning berarti membangun kepercayaan dari konsumen. Pada perusahaan berbasis syariah, membangun kepercayaan berarti menunjukkan komitmen bahwa perusahaan syariah itu menawarkan sesuatu yang lebih jika dibandingkan perusahaan non-syariah. Jadi pada positioning ini gimana caranya kita itu membangun membangun image lah istilahnya di dalam benak pelanggan gitu. Apa sih yang berbeda dari produk kita gitu, supaya mereka itu punya istilahnya misalkan ada produk A, produk B. Nah, misalkan kalau produk kita itu berbeda dari produk yang, misalkan produk kita itu A, ternyata ada barang produk yang sama dengan B, tapi misalkan yang produk kita itu mempunyai perbedaan sendiri. Nah, perbedaan itu yang harus kita tonjolkan kepada konsumen gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menanamkan image yang berbeda di benak pelanggan seperti itu. Apalagi kalau misalkan produk kita itu menawarkan yang syariah, jadi mempunyai kelebihan tersendiri di mata konsumen. Kalau misalkan yang B itu non syariah, jadi kita punya UX sendiri gitu. Kalau misalkan produk kita itu syariah. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Citra atas waktunya. Selanjutnya bauran pemasaran. Jadi seperti yang kita ketahui, bauran pemasaran ini terdiri dari 4 komponen, yakni 4P, yang mana 4P ini terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Atau dalam bahasa Indonesia-nya itu produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Nah, keempat P ini biasanya disebut marketing mix, yang mana marketing mix ini merupakan strategi mencampurkan kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Jadi yang pertama dari bauran pemasaran adalah produk. Produk ini sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses yang dapat menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pengguna.
atau user yang dapat ditawarkan ke pasar dan akan mempengaruhi persepsi pelanggan dalam melakukan pembelian. Jadi kita jika akan membuat produk itu harus menghasilkan sesuatu yang dapat menarik hati pelanggan, karena di pasaran nanti akan produk ini akan bersaing dengan produk hasil dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Yang kedua ada place. Place-nya berhubungan dengan tempat di mana perusahaan dan juga jasa harus bermarkas dan juga melakukan aktivitas kegiatannya guna menciptakan produk yang akan dipasarkan nantinya. Yang ketiga dari bauran pemasaran adalah price, yang mana dalam ajaran syariah ini tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, namun harus tetap dalam batas kelayakan. Makanya dalam menghitung price ini harus dianggarkan bagaimana HPP-nya, bagaimana harga yang sewajarnya, dan juga bagi produsen atau nanti jika akan didistribusikan jangan mematok harga yang terlalu tinggi. Agar apa? Agar para pelanggan itu tidak akan segan untuk membeli produk yang telah kita produksi. Yang terakhir adalah promosi, di mana promosi ini dalam kegiatan memasarkan barangnya tidak diperbolehkan menipu untuk melaraskan penjualannya. Next. Yang selanjutnya ada taktik pemasaran syariah untuk memenangkan market share, atau market share ini biasa disebut juga dengan penguasa pasar. Yang mana taktik ini merupakan aktivis menggunakan berbagai teknik promosi, pengabdian kepada masyarakat dalam mengusahakan penguasaan atau how to be penetrate a market, atau dalam bahasa Indonesianya itu bagaimana menembus pasar. Jadi dalam taktik ini kita sebagai produsen atau manajer dalam akan mendistribusikan produk itu harus tahu gimana sih teknik promosi yang baik, gimana sih caranya biar para konsumen itu tertarik sama produk yang akan kita pasarkan kepada masyarakat, dan juga kita harus tahu bagaimana sih kebutuhan pasar pada saat ini. Kita juga harus pintar-pintar dalam membaca peluang pasar. Yang selanjutnya ada teknik menyangkut, teknik yang dapat digunakan untuk merekrut calon pelanggan. Next. Yang selanjutnya ada value pemasaran syariah untuk menenangkan heart share, atau heart share ini bisa disebut juga dengan jantung pasar. Jadi di sini itu value pemasaran itu bertujuan untuk merebut hati konsumen. Value akhir-akhir ini menjadi dambaan perusahaan. Karena apa? Karena value ini telah menjadi pergeseran selera pelanggan, di mana fitur dan juga benefit atau manfaat tidak cukup lagi untuk memuaskan pelanggan. Jadi value ini bisa dikatakan sebagai nilai tambah di sebuah produk. Next. Selanjutnya ada citra pemasaran syariah. Jadi spiritual ini merupakan strategi yang paling jitu dan paling unggul, di mana strategi ini mampu memayungi berbagai macam strategi lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas pemasaran syariah ini lebih bersifat holistik, sempurna untuk menciptakan sustainable atau keseimbangan perusahaan dalam jangka waktu panjang, serta membangun image perusahaan yang baik. Jadi inti dari pemasaran syariah ini adalah kejujuran, yang mana kejujuran ini dilandasi dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kebesaran dan juga keagungannya, yang mana akan mengawasi segala perbuatan manusia. Jadi perbuatan curang maupun perbuatan baik itu semua itu akan tercatat dalam sijin dan juga iliyun, yang kelak akan diserahkan kepada masing-masing hamba Allah dan segera akan diadili di depan pengadilan Allah, yang mana merupakan pengadilan yang betul-betul adil. Next. Selanjutnya karakteristik pemasaran syariah akan dijelaskan oleh teman saya Rizke Fatmala. Nur Fatmala.
Baik, yang selanjutnya ada karakteristik pemasaran syariah. Nah, di sini karakteristik pemasaran syariah itu ada 4. Yang pertama ada teistis atau lobaniyah. Yang kedua ada etis atau akhlakiyah. Yang ketiga ada realistis atau al-wakiyah. Dan yang keempat ada humanistis atau insaniyah. Nah, yang pertama teistis atau lobaniyah, yang mana syariah marketing itu memiliki sifat religius atau diniyah. Jadi, salah satu ciri khas marketing syariah adalah sifatnya yang religius, yang mana jiwa seorang syariah marketer itu meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga mereka akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Nah, dalam setiap langkah, aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan itu harus selalu menginduk kepada syariat Islam. Dan pemasaran syariah ini meyakini bahwa hukum-hukum ketuhanan ini adalah hukum yang paling ideal dan yang paling sempurna, juga paling tepat untuk segala bentuk kebaikan, serta paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan. Nah, seorang pemasar syariah, meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasinya, sehingga ia akan mampu untuk menghindari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang pemasar syariah ini akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan itu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Nah, dengan konsep ini, seorang pemasar syariah akan sangat hati-hati dalam perilaku pemasarannya dan berusaha untuk tidak merugikan konsumen. Lalu yang kedua ada karakteristik etis atau akhlakiyah, yaitu syariah marketing ini sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Selain teistis atau lobaniyah, keistimewaan yang lain ada di marketer syariah adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Nah, pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun, karena hal ini itu bersifat universal. Nah, seorang pemasar syariah harus menjunjung tinggi etika dalam melakukan aktivitas pemasarannya, salah satunya dengan tidak memberikan janji manis yang tidak benar, serta selalu mengedepankan kejujuran dalam menjelaskan tentang kualitas produk yang sedang ditawarkannya. Lalu yang ketiga, ada realistis atau al-wakiyah, yaitu syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel. Jadi di sini marketing syariah ini bukanlah berarti para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi misalnya. Namun syariah marketer ini haruslah tetap berpenampilan bersih, rapi, dan bersahaya apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan. Nah, sifat realistis ini dikarenakan pemasaran syariah ini sangat fleksibel dan luas dalam tafsir hukum dan implementasinya terhadap pemasaran konvensional. Lalu yang keempat ada humanistis atau insaniyah, yaitu syariah marketing memiliki sifat yang humanistis universal. Nah, keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanitis atau universal. Nah, pengertian humanitis adalah bahwa syariah itu diciptakan untuk manusia agar derajatnya itu terangkat, yang mana sifat kemanusiaannya itu terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Nah, syariah Islam adalah syariah humanitis diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa mempedulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Sehingga marketing syariah ini bersifat universal, tidak pilih-pilih seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.